Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari gejala induksi elektromagnetik. Berdasarkan eksperimen Faraday, kita dapat menyimpulkan bahwa induksi elektromagnetik merupakan gejala perubahan fluks magnetik yang dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang timbul akibat perubahan fluks magnetik disebut juga sebagai arus induksi. Adapun beda potensial antara ujung-ujung kumparan kawat yang menghasilkan arus induksi disebut gaya listrik atau GGL induksi. Artinya, perubahan fluks magnetik pada eksperimen tersebut juga dapat menghasilkan GGL induksi. Bagaimanakah hubungan matematis antara GGL induksi dan perubahan fluks magnetik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari hukum-hukum induksi elektromagnetik. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas hukum-hukum tentang induksi elektromagnetik, yaitu sebagai berikut. Hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Hukum Lenz tentang arah arus induksi elektromagnetik. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Kita telah mengetahui bahwa untuk menghasilkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan kawat, fluks magnetik yang memotong kumparan kawat harus berubah. Bagaimanakah hubungan antara GGL induksi dan perubahan fluks magnetik? Pertanyaan tersebut mendorong seorang ahli fisika bernama Michael Faraday 1791 sampai 1867 untuk melakukan analisis matematika. Mari kita tinjau ulang percobaan pada pembelajaran sebelumnya. Percobaan tersebut menghasilkan persamaan GGL induksi sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif dari B dikali L dikali V yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Kalikan kedua ruas pada persamaan 1 dengan selang waktu delta T sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Epsilon dikali delta T sama dengan negatif dari B dikali L dikali V dikali delta T yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Kita tentunya sudah mengetahui bahwa GGL induksi dapat ditimbulkan oleh perubahan fluks magnetik. Oleh karena itu, kita perlu memodifikasi persamaan 2 supaya variabel perubahan fluks magnetik terdapat pada persamaan tersebut. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya, kawat peki pada ilustrasi sebelumnya merupakan bagian dari loop atau lingkaran kawat peki RS. Loop atau lingkaran kawat digerakkan ke kiri dengan kecepatan V. Dalam selang waktu delta T, loop telah menempuh jarak X sama dengan V dikali delta T. Pada kondisi awal, posisi loop kawat adalah PQRS. Setelah selang waktu delta T, posisi loop kawat menjadi P-aksen, Q-aksen, R-aksen, S-aksen.
Perubahan luas bidang loop kawat yang melingkupi medan magnetik B dapat didefinisikan secara matematis sebagai berikut. Delta A sama dengan luas P aksen, Q aksen, Q sama dengan PQ dikali P aksen yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Delta A sama dengan L dikali X sama dengan L dikali V dikali delta T yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Berdasarkan konsep fluks magnetik yang telah dipelajari sebelumnya, perubahan fluks magnetik selama loop kawat digerakkan dapat didefinisikan dengan persamaan berikut. Delta V sama dengan B dikali delta A. Dengan menyubstitusikan persamaan 4 pada delta A, diperoleh delta V sama dengan B dikali L dikali V dikali delta T yang dinyatakan sebagai persamaan 5. Substitusikan nilai perubahan fluks magnetik pada persamaan 5 ke dalam persamaan 2, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Epsilon dikali delta T sama dengan negatif dari B dikali L dikali V dikali delta T. Dengan menyubstitusikan persamaan 5 pada ruas kanan, diperoleh epsilon dikali delta T sama dengan negatif delta V, atau dapat ditulis epsilon sama dengan negatif dari delta V dibagi delta T yang dinyatakan sebagai persamaan 6. Jika terdapat N lilitan kumparan kawat, GGL induksi pada ujung-ujung kawat dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Epsilon sama dengan negatif dari N dikali delta V dibagi delta T sama dengan negatif dari N dikali V2 dikurangi V1 dibagi delta T yang dinyatakan sebagai persamaan 7. Variabel V1 adalah fluks magnetik pada keadaan awal dalam satuan Weber. Sedangkan V2 adalah fluks magnetik pada keadaan akhir dalam satuan Weber. Apabila perubahan fluks magnetik terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat atau mendekati 0, GGL induksi pada ujung-ujung kawat dapat dinyatakan kembali dalam persamaan berikut. Epsilon sama dengan negatif N dikali limit delta V per delta T untuk delta T menuju 0. Persamaan ini dapat ditulis kembali menjadi epsilon sama dengan negatif N dikali dV per dt yang dinyatakan sebagai persamaan 8. Persamaan 7 dan persamaan 8 diturunkan, serta dianalisis pertama kali oleh Michael Faraday, sehingga persamaan-persamaan tersebut dikenal sebagai persamaan Faraday atau hukum Faraday. Hukum Faraday berbunyi sebagai berikut. GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kawat penghantar atau kumparan selalu berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop kawat atau kumparan kawat tersebut. Kita telah membahas cara menghitung GGL induksi yang diakibatkan oleh laju perubahan fluks magnetik. Ternyata, laju perubahan fluks magnetik juga dapat disebabkan oleh salah satu dari faktor-faktor perubahan sebagai berikut. Perubahan luas bidang kumparan A dengan nilai B dan θ tetap. Perubahan besar induksi magnetik B dengan nilai A dan θ tetap. Perubahan sudut θ antara arah induksi magnetik B dan arah normal bidang dengan nilai A dan B tetap.
bagaimanakah bentuk persamaan matematis hukum Faraday untuk tiap-tiap faktor perubahan tersebut? Mari kita bahas faktor-faktor perubahan tersebut satu persatu. Pertama, GGL induksi yang disebabkan oleh perubahan luas bidang kumparan. Secara matematis, persamaan Faraday untuk kasus luas bidang A berubah dengan B dan θ tetap adalah sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif N dikali dV per dt sama dengan negatif N dikali dB dikali A dikali kosinus θ per dF. Perlu diingat bahwa pada konsep flux magnetik, V sama dengan B dikali A dikali kosinus θ. Karena nilai B dan kosinus θ tetap, kedua variabel tersebut dapat dikeluarkan dari tanda diferensial pada persamaan sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif dari N dikali B dikali kosinus θ dikali dA per dt yang dinyatakan sebagai persamaan 9. Untuk kasus laju perubahan luas bidang, dA per dt konstan atau tidak bergantung pada waktu. Persamaan 9 dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Epsilon sama dengan negatif dari N dikali B dikali kosinus θ dikali delta A per delta T sama dengan negatif dari N dikali B dikali kosinus θ dikali A2 dikurang A1 dibagi T2 dikurang T1 yang dinyatakan sebagai persamaan 10. Variabel A1 adalah luas bidang yang melingkupi fluks magnetik dalam satuan meter kuadrat, sedangkan A2 adalah luas akhir bidang yang melingkupi fluks magnetik dalam satuan meter kuadrat. Kedua, GGL induksi yang disebabkan oleh perubahan besar induksi magnetik. Secara matematis, persamaan Faraday untuk kasus besar induksi magnetik B berubah dengan A dan θ tetap adalah sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif N dikali dV per dt sama dengan negatif N dikali dB dikali A dikali kosinus θ per dt. Perlu diingat bahwa pada konsep flux magnetik V sama dengan B dikali A dikali kosinus θ. Karena nilai A dan kosinus θ tetap, kedua variabel tersebut dapat dikeluarkan dari tanda diferensial pada persamaan sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif dari N dikali A dikali kosinus θ dikali dB per dt yang dinyatakan sebagai persamaan 11. Untuk kasus laju perubahan induksi magnetik dB per dt konstan atau tidak bergantung pada waktu, persamaan 11 dapat dinyatakan sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif dari N dikali A dikali kosinus θ dikali delta B per delta T sama dengan negatif dari N dikali A dikali kosinus θ dikali B2 dikurang B1 dibagi T2 dikurang T1 yang dinyatakan sebagai persamaan 12. Variabel B1 adalah besar induksi magnetik awal yang melalui kumparan kawat dalam satuan Weber per meter kuadrat. Sedangkan B2 adalah besar induksi magnetik akhir yang melalui kumparan kawat dalam satuan Weber per meter kuadrat. Ketiga,
GGL induksi yang disebabkan oleh perubahan orientasi bidang kumparan. Secara matematis, persamaan Faraday untuk kasus orientasi sudut theta berubah dengan A dan B tetap adalah sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif N dikali dV per dt sama dengan negatif N dikali dB dikali A dikali kosinus theta per dt. Perlu diingat bahwa pada konsep fluks magnetik, V sama dengan B dikali A dikali kosinus theta. Karena nilai A dan B tetap, kedua variabel tersebut dapat dikeluarkan dari tanda diferensial pada persamaan, sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif dari N dikali B dikali A dikali D kosinus theta per dt yang dinyatakan sebagai persamaan 13. Untuk kasus laju perubahan orientasi sudut, D kosinus theta per dt konstan atau tidak bergantung pada waktu. Persamaan 13 dapat dinyatakan sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif dari N dikali B dikali A dikali delta kosinus theta per delta T sama dengan negatif dari N dikali B dikali A dikali kosinus theta 2 dikurang kosinus theta 1 dibagi T2 dikurang T1 yang dinyatakan sebagai persamaan 14. Variabel θ1 adalah sudut awal antara arah induksi magnetik B dan arah normal bidang dalam satuan derajat. Sedangkan θ2 adalah sudut akhir antara arah induksi magnetik B dan arah normal bidang dalam satuan derajat. Agar lebih memahami cara menghitung GGL induksi dengan menggunakan hukum Faraday, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Soal: sebuah magnet batang digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri atas 100 lilitan. Dalam selang waktu 0,05 second, fluks magnetik yang menembus kumparan berkurang dari 7 kali 10 pangkat negatif 5 Weber menjadi 2 dikali 10 pangkat negatif 5 Weber. Berapakah GGL yang diinduksikan pada ujung-ujung kumparan tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, N sama dengan 100 lilitan, delta T sama dengan 0,05 second, V1 sama dengan 7 dikali 10 pangkat negatif 5 Weber. V2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 5 Weber. Ditanya, berapakah GGL atau epsilon yang diinduksikan pada ujung-ujung kumparan? Untuk menentukan GGL yang diinduksikan pada ujung-ujung kumparan, kita dapat menggunakan persamaan 7 sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif N dikali delta V dibagi delta T. Epsilon sama dengan negatif N dikali V2 dikurang V1 dibagi delta T. Substitusikan nilai N sama dengan 100. V2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 5 Weber. V1 sama dengan 7 dikali 10 pangkat negatif 5 Weber. Dan delta T sama dengan 0,05 second ke dalam persamaan. Diperoleh epsilon sama dengan 0,1 volt. Jadi, besar GGL yang diinduksikan pada ujung-ujung kumparan adalah 0,1 volt. Hukum Lenz tentang arah arus induksi elektromagnetik. Setelah mempelajari hukum Faraday, kita dapat menentukan besar GGL induksi pada ujung-ujung kumparan kawat atau arus induksi yang mengalir melalui loop.
Akan tetapi, kalau hanya dengan hukum Faraday, kita tidak dapat menentukan arah arus induksi yang melalui kumparan kawat. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas cara menentukan arah arus induksi dengan menggunakan hukum Lenz. Perhatikan tanda negatif dalam persamaan Faraday, khususnya persamaan 8. Tanda negatif menjelaskan bahwa tanda dari GGL induksi epsilon berlawanan dengan tanda dari laju perubahan flux magnetik dV per dt. Mengapa kedua tanda tersebut harus berlawanan? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Perhatikan ilustrasi berikut. Kita misalkan tanda dari GGL induksi epsilon sama dengan tanda dari laju perubahan flux magnetik dV per dt. Dengan demikian, arah arus listrik yang dihasilkan oleh kumparan harus menyesuaikan sedemikian rupa agar flux magnetik induksi yang dihasilkan menambah flux magnetik utama yang dihasilkan oleh magnet batang luar. Tambahan flux tersebut akan meningkatkan laju perubahan flux magnetik dV per dt dan arus induksi dalam kumparan menjadi makin besar, sekalipun laju perubahan flux yang berasal dari magnet batang luar dihentikan atau magnet batang berhenti digerakkan. Ketika magnet batang dari luar berhenti digerakkan, artinya kita tidak memberikan suplai energi pada kumparan. Dalam kondisi tersebut, arus induksi dari kumparan terus meningkat. Padahal, arus listrik berkaitan dengan energi. Jadi, arus induksi dalam kumparan terus meningkat tanpa diberi suplai energi dari luar. Kondisi tersebut jelas akan bertentangan dengan hukum kekekalan energi. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa tanda dari GGL induksi epsilon berlawanan dengan tanda dari laju perubahan flux magnetik dV per dt. Tanda yang berlawanan ini kemudian diteliti oleh seorang ahli fisika bernama Heinrich Friedrich Emil Lenz 1804 sampai 1865 sehingga menghasilkan hukum Lenz yang berbunyi sebagai berikut. Polaritas GGL induksi selalu sedemikian rupa, sehingga arus induksi yang ditimbulkannya selalu menghasilkan flux induksi yang menentang perubahan flux utama yang melalui kumparan kawat. Hal ini berarti arus induksi cenderung mempertahankan flux utama awal yang melalui rangkaian. Agar dapat lebih mudah memahami cara menentukan arah arus induksi melalui kumparan berdasarkan hukum Lenz, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi tersebut memperlihatkan magnet batang yang jatuh bebas melalui sumbu cincin kawat. Mula-mula, ketika magnet batang mendekati cincin kawat, arah garis-garis gaya magnetik B yang dihasilkan oleh magnet batang dapat dilihat sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa garis-garis gaya magnetik B dari magnet batang yang masuk ke cincin makin banyak. Penambahan garis-garis gaya magnetik B akan menimbulkan arah induksi I pada cincin. Arus induksi tersebut muncul untuk mengurangi bertambahnya garis-garis gaya magnetik B. Dengan demikian, arah garis-garis gaya magnetik oleh arus induksi BI
akan berlawanan dengan arah garis-garis gaya magnetik B yang berasal dari magnet batang. Perlu diingat bahwa garis-garis gaya magnetik B berkorespondensi dengan fluks magnetik utama yang berasal dari magnet batang luar. Sedangkan garis-garis gaya magnetik oleh arus induksi B berkorespondensi dengan fluks magnetik induksi yang berasal dari kumparan. Sesuai aturan tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah garis-garis gaya magnetik oleh arus induksi BI. Sementara itu, keempat jari lainnya yang dirapatkan menunjukkan arah arus induksi I. Adapun arah arus induksi I pada cincin berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Kesimpulan. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, GGL induksi pada ujung-ujung kumparan kawat berdasarkan persamaan Faraday dapat dinyatakan sebagai berikut. Apabila perubahan fluks magnetik terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat atau mendekati nol, GGL induksi pada ujung-ujung kawat dapat dinyatakan kembali dengan persamaan berikut. Dua, hukum Faraday berbunyi sebagai berikut. GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kawat penghantar atau kumparan selalu berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop, kawat, atau kumparan kawat tersebut. Ketiga, laju perubahan fluks magnetik juga dapat disebabkan oleh salah satu dari faktor-faktor perubahan sebagai berikut. Perubahan luas bidang kumparan A dengan nilai B dan θ tetap. Perubahan besar induksi magnetik B dengan nilai A dan θ tetap. Perubahan sudut θ antara arah induksi magnetik B dan arah normal bidang dengan nilai A dan B tetap. Keempat, secara matematis persamaan Faraday untuk kasus luas bidang A berubah dengan B dan θ tetap adalah sebagai berikut. Untuk kasus laju perubahan luas bidang dA per dt konstan atau tidak bergantung pada waktu. Persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut. Kelima, secara matematis persamaan Faraday untuk kasus besar induksi magnetik B berubah dengan A dan θ tetap adalah sebagai berikut. Untuk kasus laju perubahan induksi magnetik dB per dt konstan atau tidak bergantung pada waktu, persamaannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Keenam, secara matematis persamaan Faraday untuk kasus orientasi sudut θ berubah dengan A dan B tetap adalah sebagai berikut. Untuk kasus laju perubahan orientasi sudut D cos θ per dt konstan atau tidak bergantung pada waktu, persamaannya dapat dinyatakan sebagai berikut. 7, hukum Lenz berbunyi sebagai berikut. Polaritas GGL induksi selalu sedemikian rupa, sehingga arus induksi yang ditimbulkannya selalu menghasilkan fluks induksi yang menentang perubahan fluks utama yang melalui kumparan kawat.
Hal ini berarti arus induksi cenderung mempertahankan fluks utama awal yang melalui rangkaian.